warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Muslim Baker Indonesia yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari yang teduh ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan waktu yang tepat buat kita menuntut ilmu. Karena memang Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, punya waktu kosong ya diisilah, diisi dengan sesuatu yang bermanfaat, sehingga banyak keuntungan yang bakal kita dapatkan. Dan mudah-mudahan dampaknya juga paslah. Ya, kita berkumpul di Masjid Al-Hamidiyah, tempat yang dari dulu kita jadikan sebagai base camp di Jakarta untuk kita menunaikan kajian-kajian kita. Dan semoga tempat ini mendatangkan keberkahan buat kita dan diberikan manfaat buat pemiliknya. Dan semoga Allah selalu berikan yang terbaik buat rahimahullah wa ma'al katsirin insyaallah. Taib jamaah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian. Ayo tingkatkan takwa kita kepada Allah. Karena hidup yang dikatakan perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain, kita membutuhkan jawaban pada setiap masalah yang kita hadapi. Dan kita nggak bisa mengandalkan teman, walaupun statusnya pejabatkah dia atau orang yang terkesan memiliki solusi pada setiap masalah di sebuah negeri. Kita butuh Allah. Kita butuh Allah. Namun setelah kita tahu akan tahapan-tahapan dalam beragama, adanya hukum yang membuat kita makin mulia ketika melakukannya. Ketika Rasul mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqan. Bahwa orang mukmin yang paling sempurna, kata Rasul itu, yakni ahsanuhum khulqan, orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak ini bukan semerta-merta dimiliki tanpa sabab. Khususnya para biker, kita punya akhlak buat di jalan. Ya, ini jangan main-main ini. Kalau tadi dari Bogor kemari itu beberapa lampu merah, kalau kita tertib berhenti. Ini orang-orang yang mungkin belum tahu pahala berhenti karena lampu merah, belum hijau sudah wow. Hati ini berkata, teringat apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya tertib, baik, bagus, pemimpinnya juga sama. Sehingga keluh kesah kita tinggal di sebuah negeri yang banyak pejabat-pejabat beragam karakternya, seakan-akan menjadi cibiran, omongan, gibahan bangsa ini. Karena bangsanya seperti itu. Untuk sekedar berhenti di lampu merah pun kita nggak bisa gitu. Kayak ada sesuatu yang menanti kita. Kalau nggak ngelanggar kurang ajib gitu loh. Kayak orang yang kebiasa, kalau ngomong nggak ngebohong ada yang kurang gitu loh. Ya, karena kalau nggak ngebohong kayaknya kurang asik. Astagfirullah. Ini kan bahaya. Kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut akan membentuk
suasana dan keadaan yang buruk. Makanya kita perlu belajar, kita perlu tahu, kita juga perlu oper gigi. Ya, ini oper gigi ini buat biker tahulah manfaat gigi 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6 nih harusnya tahulah ya dampaknya apa. Karena kalau tidak juga ya dalam kondisi kenceng kita gas mentang-mentang motor cc besar gigi 1 kan bisa 110, 120. Cuman ngapain? Bukan kapasitasnya. Coba rasakan oper gigi yang asik gitu. Sama dengan kondisi kita pelan, lari 20, 30, pakai gigi 4, gigi 5 yang berebet. Ya, ini istilah oper gigi ini kalau buat biker ini artinya kita pengen dalam agama ini ada tahapan. Ya, jadi gasnya tuh ya walaupun gas spontan gitu ya, tapi tepat, pas. Kalau perlu dia tahu kenceng buat apa, pelan buat apa gitu loh. Bukan cuma sekedar nyocokin apa durasi operan giginya, bukan. Nah, hukum dalam agama ini perlu disikapi dengan ilmu. Karena kalau tidak, seperti yang kita bahas yang lampau, kita terjebak dalam al-ajzu. Masih ingat? Al-ajzu ini artinya sikap lemah, ta'jaz. Dan ini terjadi sekarang. Mungkin karena memang kondisi pandemi yang membuat kita ini nggak banyak bergerak, kekhawatiran-kekhawatiran yang terus diciptakan membuat kita ini jadi orang yang nggak seperti dulu gitu loh. Kita nggak kencang dalam berbuat kebaikan. Padahal dalilnya nggak berubah. Ada nggak ada pandemi sejak 14 abad yang lalu dikatakan apa? Fastabikul khairat. Perintahnya itu berlomba-lomba untuk sebuah kebaikan. Ini umur kita nggak lama bro. Ya nggak usah covid, nggak usah pandemi lah. Ya virus yang mematikan banyak orang ini. Jujur yang namanya biker, kematian itu kan dekat. Antum di jalan, ya bukan berarti yang di rumah aman. Tunggu di rumah nggak mati, enak aja. Ya. Berapa banyak orang di rumah mati gara-gara kerukan rumahnya sendiri. Ya, kita dekat dengan kematian. Tapi kalau saya bilang, saya kalau lagi jalan gitu ya suka berhenti di sebuah tempat atau lampu merah atau macet, samping ini sampai ada ban-ban truk yang gede sampai apal merek bannya gitu loh, karena sering kayak gitu. Maut deket banget ini. Nah punya mau kalau sudah seperti itu, layakkah kita ini ta'jaz, lemah, lemot dalam bersikap pada sebuah kebaikan? Kita nggak pengen, kita pengen oper gigi supaya nggak ta'jaz gimana tat? Iyalah harus. Pun saya sampaikan di perjumpaan itu bahwa orang itu bisa lemah, lelet. Ya, ta'jaz itu yang pertama karena memang meninggalkan dakwah di jalan Allah. Meninggalkan dakwah di jalan Allah. Ini berapa banyak orang yang beragama, kemudian agama itu tidak terpakai buat diri dan keluarganya. Karena kalau bicara dakwah jangan bicara umum dulu nih. Arahan pertama dalam bahasa dakwah itu ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Ini kita udah banyak meninggalkan dakwah ke diri kita, ke keluarga kita ini. Ya gimana dakwahin diri Ustaz? Disiplin. Ayo disiplin. Ya yang paling gampang disiplin itu intizar waktu sholat. Menanti waktu sholat saja. Bisa gak antum disiplin untuk menanti waktu sholat? Ya caranya bagaimana? Antum yang paham, antum yang punya dunia. Mau berhenti break kegiatan 15 menit sebelum azan dikumandangkan berarti harus hafal azan. Kapan jamnya harus tahu. Atau mungkin yang paling aman antum jadi muazin, aman gitu. Karena antum gak usah nunggu, memang antum yang azan itu dia. Bas-bas kita latihan buat disiplin dulu ini. Disiplin diri apalagi kalau umurnya sudah gak muda lagi nih ya. Kita nih gampang bangun malam. Antum disiplinkan, style bakernya itu mungkin 1 jam sebelum azan subuh. Sehingga antum bangun disiplinkan buat sholat tahajud, sholat witir ya. Curhatlah sama Allah. Jangan curhat di tongkrongan sama yang semodel, kacau, gak ada solusi. Antum curhat sama yang semodel akhirnya menggibah pasangan, betul. Lu pucet amat lu bro, aduh. Gua semalaman ngerayu bini tat. Ujungnya kagak dibagi gua tat, Masya Allah.
Sama, gue juga begitu tuh kan. Tuh, kalau curhat sama yang gak pas begitu tuh. Akhirnya ngegibah pasangan gitu loh. Jangan orang mencurhat sama orang yang berilmu. Imam Syafi'i saja ajarkan syakawatu ila Waqi'. Aku curhat sama guruku Syekh Waqi'. Tapi jangan lihat muka Ustadz pengen curhat mulu, enak juga lama-lama gitu, betul lah. Ya dia lagi curhat lagi dah. Ya, jadi orang yang harusnya paham bahwa memang dia ini meninggalkan dakwah di jalan Allah. Diri dulu dah, disiplinin dah. Kemudian dari awal kita berumah tangga kan kita punya misi. Imam misi itu impossible atau possible, kita yang punya itu misi pokoknya. Tapi insya Allah possible lah semuanya. Kita pengen nikah, pengen gini-gini. Ayo buktiin. Buktiin. Kemarin sempat kajian keluarga Baker ya. Keluarga. Nanti akan diperluas tuh kajian keluarga Baker. Kemarin masih di Om Jun ya, insya Allah di tempat-tempat lain nanti insya Allah ya. Kalau bisa memang ada kajian nih keluarga Baker, karena memang bukan berarti yang nggak Baker nggak boleh kajian, bukan ya. Karena kalau Baker tuh yang betul-betul Baker akan tahu lah, yang paham Baker cuma Baker gitu loh. Ada karakter yang nggak dimiliki oleh banyak orang di luar. Nah ini butuh pembahasan khusus ya. Pembahasan khusus, orang nggak ada yang nyangka bro pakai jeans, bajunya belel apa. Masya Allah udah 15 juz, betul kan? Nah, ada orang yang kelihatannya penampilannya ini nggak kayak anak pesantren. Oh Masya Allah, malah dia yang ajan subuh, malah yang rapi-rapi subuh bareng duha, betul ya? Kadang-kadang kan nggak ketebak gitu loh. Dia tidak tinggalkan di jalan Allah dakwah, dirinya, keluarganya. Bahkan sudah mulai ada nih yang bawa anak-anaknya sendiri nih. Ya, udah mulai ada MBI Junior nanti insya Allah nih. Karena ayahnya udah capek jadi biker gitu ya, dan nggak pengen anaknya jadi biker, cuma nggak bisa. Ya, kelihatannya nih anak nggak demen motor, ya baru ngerangkak yang dipegang motor dia elus-elus. Ya Allah, bakal kejadian lagi dah ya. Ini juga dimulai didakwahi, digiring. Nah, kita dakwah karena pengen lihat teman-teman ayah, ayo. Kelihatannya ayahmu ini orang yang di jalanan berteman dengan debu, ya, dengan motor, dengan mesin. Yuk lihat teman-teman apa? Teman-teman Buya, teman-teman ayahmu lihat. Dia ngelihat, ya Allah ya, ini bener ya. Kok masjid kayak bengkel ya? Betul ya. Biker semua isinya. Satu saat kamu bakal tahu bro, asiknya jadi biker. Ketika kau touring, kau rasakan indahnya alam. Ketika kau pengajian majlis taklim ini, kau rasakan nikmatnya kajian. Ini nggak bisa dikemas. Ya kalau orang yang basicnya bukan biker mah enak ngeliat orang touring. Kalian jangan touring mulu ngaji, nggak usah ngomong pasti ngaji bray, masya Allah. Cuma jangan suka dicurigain, emang gayanya begini gitu loh. Ya beda sekali ini yang kita mesti pahami. Intinya sudahlah ya, jangan sampai kita ini nggak oper gigi. Kalau kemarin kita malas dakwah, udah terlalu lemah kita, ta'jaz kita, coba gas sedikit. Ayo Bismillah, mulai belajar lagi kita mendakwahkan diri. Banyak ngaca, banyak baca doa sebelum ngaca. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khulqi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqan. Ya efek ujungnya mah perempuan diuntungin. Wa khiyaruhum linisaihim. Bu dengerin Bu ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqan wa khiyaruhum linisaihim. Sebaik-baik orang beriman, sesempurna orang beriman itu yang paling baik akhlaknya. Dan mereka adalah orang yang paling baik dengan perempuan-perempuan yang mereka miliki. Walaupun kelihatannya brong, biker, ya semau dia dalam berpenampilan, tapi ukurannya layak untuk ibadah, layak untuk berjumpa. Dan karakternya pun lembut. Harusnya begitu. Kurang sabar apa Zubair bin Awam si penunggang kuda. Masya Allah. Dulu kuda ya, sekarang motor. Masa naik kuda kita ke Almedia gitu. Ya makanya jujur aja, bukan berarti kita menomorduakan latihan kuda, tetap kalau ada, cuman kan zaman nggak mungkin kita pakai kuda besi ya mungkin gitu. Ya lihat lembut. Ali bin Abi Thalib, masya Allah, apa dipanggil Abu Turab? Kenapa Abu Turab? Karena dia gelintingan di debu, menahan emosi dengan pasangannya. Kata Nabi, ya gue ya Abu Turab, bangun Abu Turab. Wahai lelaki yang berdebu, kenapa? Karena dia tahu orang kalau emosi berdiri dia duduk masih enggak juga dia berbaring masih enggak digeling-guling deh kalian gitu loh. Yang penting jangan kelampias, dia tahu gitu loh. Mereka orang yang betul-betul paham.
Bagaimana menahan emosi? Kenapa? Karena ingin dicontoh oleh keluarganya bahwa emosi itu bukan solusi. Ya, jangankan bicara ibadah yang ringan, ibadah yang berat seperti jihad saja, kalau emosi batal. Saya pernah sampaikan di kajian MBI di awal-awal berdirinya MBI dulu. Ali bin Abi Thalib itu main pedang lawan musuhnya. Itu dikatakan dari waktu menjelang zuhur hingga menjelang asar itu. Duha hingga menjelang asar. Kebayang capeknya itu. Ya, kita fight aja 10-15 menit udah itu berjam-jam kebayang capeknya. Ketika musuhnya jatuh ingin ditebas sama Ali. Enggak jadi ditebas. Orang bingung. Kalau bahasa kita mungkin apa tinggal krek doang nih gitu. Tinggal tebas. Saya nggak bisa. Kenapa? Dia buang ludah ke muka saya. Waduh. Terus saya emosi. Terus ya saya nggak bakal membunuh dalam kondisi emosi. Coba. Kalau kita di posisi Ali coba. Itu cincang. Betul. Cincang. Dia buang ludah gue gahar gitu kan. Justru orang-orang yang mulia itu nggak mau bertindak dengan emosi itu, nggak mau. Kalau perlu membunuh pun dalam jihad itu bukan emosi, karena kewajiban. Qatiluhum, bunuh mereka. Kalau memang ada amar perintah. Kalau nggak ada. Kebayang tidak tuh memanage emosi itu. Nah, Baker pengen dibikin kayak begitu, yang tadinya panas orang ngebut dikit gitu ya. Dia memang kenal potnya di belek, emang begitu kan. Cuman kan kenapa depan aneh Tad? Ya kalau di belakang nggak kedengeran bro kan gitu ya. Kepancing. Oh sekarang nggak. Kita kontrol diri. Manfaatnya apa juga? Kali kita susul ada hadiah di sana dapat voucher kan kagak. Iya mikir astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi banyak istighfar. Pengen sih cuman astagfirullah, astagfirullah. Atau kayak orang tadi lampu merah tuh pengen duluan aja. Astagfirullahaladzim. Ya kan atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Kita taat sama Allah, sama Rasul, sama pemimpin bilang lampu merah berhenti, kelas. Yang kedua, orang itu apa ya, lemah karena memang ibadahnya juga lemah. Wallahu a'lam bishawab. Apa penyebab ibadahnya lemah? Mungkin dia nggak berilmu dalam ilmu ibadah itu sendiri gitu kan. Membuat dia jadi orang yang gak cinta sama ibadah. Kita sempat sampaikan bahwa mencintai ibadah itu ketika kita paham yang namanya ibadah ini taqarruban ilallah. Ya, taqarruban ilallah, pendekatan diri kita ke Allah. Ini orang bisa males ibadah karena dia gak tahu siapa Allah dan gak tahu fungsi Allah untuk dirinya. Kalau orang sudah tahu Allah dan tahu fungsi Allah untuk dirinya, bohong dia ta'jaz. Oh pergi bro, kencengan dikit, yang namanya ibadah. Caranya bagaimana? Kenalin Allah dengan betul. Udah sering dibilang gak malu ya bertahun-tahun ngaku hamba Allah, gak hafal nama Allah. Apalin deh. Dengan kenal Allah tuh asik kita. Kenapa asiknya? Kita minta dengan nama Allah untuk yang kita inginkan, hajat kita kan di situ. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Makin kenal nama Allah, makin banyak peluang minta kepada Allah. Ente minta sehat kan ke Allah. Allah yang menyembuhkan, anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman. Mau datang varian baru dari Covid kagak ngaruh. Karena dia tahu sekali yang penting kan jaga imun. Mau kayak gimana juga penyakit lewat kalau kita sehat. Disiplin diri, oke. Mulai sekarang saya pengen general check up 6 bulan, setahun, supaya tahu penyakit badan. Kalau badan sudah sehat, nggak khawatir, tinggal doa sama Allah. Tapi kalau badan ini sakit, jangan kata Covid. Temen bangkis di pojokan kita nular, hidung gua panas gak ada bangkis, nular cepat gitu loh. Padahal la adwa, nggak ada penyakit yang menular. Bukan nggak ada yang menularnya, mutlak memang nggak ada yang menular. Allah yang menularkan, karena kamu lemah ketularan gitu loh. Lemah ibadah, lemah. Kenapa? Karena musyaratahnya tidak ada. Ikatan dengan Allah tidak ada. Kalau sudah bahasa ikatan tidak ada, akidahnya rusak. Sementara makna akidah itu kan at-tausiku bil quwwah, ikatan yang kuat antara hamba dengan Tuhan. Menghafal Quran, baca sekian ribu hadis, kalau akidahnya kurang bagus tetap aja sama orang tua ngelawan.
Tetap aja kalau bisa berontak dari sebuah negeri jadi khawarij. Kan nggak tanggung-tanggung sahabat dibacok, yang bacok baca ayat Innal hukmu illa lillah faman lam yahkum bima anzal fa ulaika kafirun. Ali dikafirkan sama orang-orang khawarij, kebayang tidak? Ya. Penghafal Quran bisa bentak-bentak suami. Penghafal Quran bisa mengintimidasi rumah tangga dan keluarganya, katanya penghafal Quran gitulah. Yang sibuk robah-robah intonasi suara ketika ngaji, utang nggak mau bayar. Nah ini kan bahaya sekali. Akidahnya rusak. Kalau cuma sekadar pakai bahasa penghafal Quran, udah terlalu banyak Allah masukkan neraka orang-orang yang seperti itu. Karena agamanya nggak terpakai. Padahal dimuliakan mereka para penghafal Quran. Cuma kalau awal akidahnya tidak dirapikan, Quran tak bermakna untuknya. Hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang yang bertakwa, tertunjuki dengan Quran harusnya. Heran, kaget, ya ngelihat orang melakukan sebuah ritual ibadah yang kita nggak nerima. Teman aneh ngelihat siapa? Ngelihat ada teman yang udah bagus posisinya di sebuah perusahaan konvensional, resign. Ya Allah, bahlul, dibilang bahlul. Kenapa bahlul, bro? Udah punya jabatan pakai resign. Ya kan konvensional. Ya udah deh hari gini, bro, begitu. Kita mau ngebahas yang halal, yang haramnya susah, apalagi yang halal, udah. Aneh. Ibu-ibu aneh, ngelihat orang poligami aneh. Ya ngelihat ustadz poligami, astagfirullah, betul. Emang dia berzina, kan dia ibadah, betul. Kalau kita belum sanggup istighfar, doain. Semoga diberikan kebaikan pada rumah tangganya, itu yang terbaik gitu loh. Selama dia mampu, bukan asal-asalan. Ini kadang-kadang kita aneh dengan ritual ibadah tuh aneh. Ngelihat orang sedekah, Masya Allah ya biasa aja kali semua sampai dibagi kayak begitu. Ya biarin aja. Jadi aneh-anehan sekarang. Ngelihat anak muda sholat di masjid, ya dia mah susah, dia mah primus kembar tuh. Dia mau sholat, pindah masjid, temannya marbot, nggak gaul, lu gaul dah di masjid mulu. Begitu bahasanya, aneh. Ini zaman sudah sampai di mana orang ini lemah dalam ibadah, aneh ngelihat orang yang beribadah. Yang ketiga, kenapa dia ta'jaz? Harusnya dia oper gigi nih, ya, agak pasin posisinya. Dia jarang sedikit membaca dan malas menuntut ilmu. Dia malas menuntut ilmu. Ya, orang kalau udah malas menuntut ilmu, sibuk jadi panitia kajian. Sibuk jadi ustadz buat ngajar. Sibuk jadi orang-orang yang berkaitan dengan kegiatan pengajian. Dianya sendiri nggak ngaji. Duduk anak ngaji tak mati lu merem. Enak aja. Ngaji dari mana? Kalau modal duduk doang bersila, mak. Nah, orang juga lagi wirid di kuburan bersila, betul. Punya mau ada usaha gimana nih? Supaya gak ada wudhu. Ini orang belajar ini kan lagi jalan ke sorga, betul gak sih? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Orang yang keluar menuntut ilmu itu lagi jalan ke sorga, digampangin ke sorga. Ente lagi ke sorga, bro, jalan merem nabrak portal, betul. Ini bahasa-bahasa gampangnya supaya gampang nangkep ini. Kenapa buat kebut-kebutan gak pernah ngantuk gitu? Buat nuntut ilmu, astagfirullahaladzim. Ustadz baru muqaddimah khutbatul hajah, udah 4 kali angop. Kalau mau angop dulu zaman kita main kapal-kapalan, atau main kelomangan tuh. Subhanallah. Ya ini kita mesti lawan. Oh nggak bisa nih. Ini ada jin yang nggak baik di badan anda nih. Kenapa? Buat yang nggak penting gua nggak pernah ngantuk tak. Kadang buat urusan ngobrol aja ngomongin orang, sampai kopi 2 kali nambah, betul? Ya, giliran mau bayar kasir belakang balul pada soalnya nggak situ. Seru-seruan ujung-ujungnya. Masya Allah, lawan ada yang salah.
Antum nuntut ilmu kok jadi nggak bisa bergaul. Antum nuntut ilmu kok jadi baper gitu loh. Astagfirullahaladzim. Lawan diri antum, ini ada yang salah ini. Oh, ternyata banyak kritikan buat diri kita. Ya yang pertama sih yang jelas ya, kita ini nggak bagus akidahnya. Ikatan kita sama Allah ini nggak benar. Ya nggak tahu, tapi mungkin begitu. Imma mutlak, imma talbis. Talbis itu diadon, dicampur, baik sama buruk dan dirutinkan. Taktumunal haq wa antum ta'lamun. Resikonya apa? Yang benar bakal kalah. Nuntut ilmu yang benar bakal kalah. Kenapa? Talbis rutinitas yang kita lakukan. Semangat sama harim izin. Biasalah tolabul ilmi dulu mah ya. Masyaallah. Kemana? Alhamdulillah biasa. Masyaallah. Hati-hati ya. Tuh lihat abi kamu tuh nuntut ilmu. Kalian juga jangan nggak tahu babanya merem di pojokan. Casingnya doang nuntut ilmu. Iya, malas menuntut ilmu jangan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Umum loh, diangkat derajat orang yang menuntut ilmu itu diangkat oleh Allah. Enggak usah dalam sebuah kegiatan usaha, pergaulan saja orang kalau berilmu beda, orang respeknya beda, bro. Beda antum bergaul sama teman antum deh. Dan teman antum udah ngelihat antum ini lebih berilmu, antum jadi rujukan, bro. Beda. Diangkat derajat itu. Orang yang berilmu melakukan sebuah kegiatan, orang-orang yang nggak berilmu, orang jadi bingung, jangan. Oh, jadi kayak enak, terangkat derajat. Walladzina utul ilma darajat. Makanya jangan malas. Tarik dikit gas kita gitu loh. Sayang waktu kita ya Allah, ini umur nggak lama lagi nih. Dapat gosipnya kata ada varian baru nih COVID, betul? Siapa lagi nih abis ini nih? Ya, kita nggak tahu kan. Tapi nggak usah khawatir, nggak ada virus yang mematikan. Yang mematikan itu Allah. Sampai saya pernah contohkan apa kemarin cerita Khalid bin Walid itu kan, ketika diracikin racun sama Ratu Parsi itu, diracik racun sama Ratu Parsi. Kata Ratu Parsi, ini orang yang minum ini mati langsung. Kata Khalid, siapa yang bilang yang bikin mati itu Allah, sini racunnya sini, diminum sama Khalid. Mati gak? Tapi jangan lu coba di rumah ya. Khalid itu baju gua tuh Khalid bin Walid bilang. Don't try it at home lah ya. Jangan dicoba. Ini Khalid beda, punya karoma, ini punya siapa ya. Nah. Coba kalau mereka mencontohkan bahwa meyakini akidahnya kuat, yang bikin mati itu Allah. Wah, kalau bisa sampai level kayak gitu sih mantep. Ya, Masya Allah. Herannya kita nggak mikir begitu ketika di jalanan. Kebut, nggak mati. Herannya kalau andai dia berkeyakinan bahwa kencengnya motor sesuai dengan kebutuhan ini nggak mendatangkan kematian karena izin Allah, cakep. Cuma saat itu kan kita belum mikir begitu, betul. Nah ini pengen kita balik nih, pengen kita oper giginya nih. Kenapa itu nggak dipakai buat menuntut ilmu? Bro, ada pengajian, kita bisa datengin lah beberapa ustadz lah di rumah dia. Silakan yuk kita ke Jember yuk. Ada Ustadz Syafiq, ada Ustadz Arifin Badi, macam-macam sana. Nanti ke sana kayak, waduh, yaudah deh Bogor, yang deketan deh Bogor deh. Ada kajian rutin tuh, jauh banget. Ya ustadznya di Bogor kemari betul. Kenapa kita nggak gas ke sono gitu loh? Jauh tat gitu loh. Gila lagi demen sama anak lurah, Sukabumi ujung didatengin, astagfirullahaladzim, sampai lepek-lepek, yang tawa ya. Emang mesti punya tujuan dulu nih. Kalau tujuan kita jelas, urusannya lillah, oh cakep bro, bagus masya Allah ya. Jadi jangan sampai malas nih oper gigi nih. Kemudian yang bikin kita malas lainnya apa? Yakni apa? Ta'jas, malas dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Harusnya sih kalau kita yang udah punya jam terbang dalam menuntut ilmu, amar ma'ruf nahi munkar tuh jadi sebuah kebiasaan, spontanitas lah ya. Kayak kita bisa ngoper gigi dadakan kalau emang harus ngerem, nggak harus ngerem dadakan kan? Kita bisa oper gigi lah. Atau memang kita menyesuaikan lah dengan kebutuhan. Ya. Kenapa? Karena spontan. Ini spontan, namanya amar ma'ruf nahi munkar. Sense of belongingnya kuat banget. Tadinya sih kita ngumpulin dana Ustaz buat acara gini-gini Ustaz. Cuman ada yang lebih urgent deh apa? Ada tempat yang butuh air bersih.
Di MBA dilaksanakan ya, Masya Allah. Ntar lagi kita kemana nih? Ke mana? Bekasi ya? Bekasi Insya Allah ya, Masya Allah. Infoin dong. Ini teman-teman kadang-kadang keenakan jalan nggak tahu ada yang layak untuk dibantu. Mana tempat-tempat yang layak kita bantu. Udah kita tebar kebaikan lah. Udah terlalu sering tebar pesona kan, tebar kebaikan sekarang kita. Buat kemaslahatan agama. Nah, kita berharap sekali ada manfaat yang mengalir. Karena pahala yang besar salah satu dalam sedekah itu mengalirkan air kata Rasul. Iya, spontan jadi alokasikan. Gimana caranya? Ya sudah maksimalkan. Rahimahullah Humam Al-Katiri memfasilitasi tempat ini dengan keluarganya nih Al-Hamidiyah nih. Masya Allah, di tengah kota kita bisa belajar. Antum sudah nggak bingung lagi izin nyewa apa, pakai sudah. Ini kalau nggak diaktifin di tempat, Allah antum salah sekali. Manfaatkan. Ya, imma antum berpahala dengan fasilitas yang ada, atau memang kita memberikan kemuliaan keberkahan buat rahimahullah dengan apa yang beliau lakukan kepada kita. Nah, kita jadi bisa mencontoh ending seorang biker dalam hidupnya baik sekali. Gitu lah. Andai kita bisa menciptakan Al-Hamidiyah yang lain di beberapa tempat yang lain, gitu lah. Endingnya itu baik sekali, Masya Allah. Melaksanakan amar ma'ruf yang tidak lemah. Ya. Kemudian dia juga lemah dalam bahasa ulama itu, lemah di dalam berkorban demi agama. Harusnya tidak. Karena agama kan berkait dunia akhirat. Ya, kalau kau taklukkan dunia dengan bahasa agama, akidah yang betul, akhirat bakal kau gapai. Tapi kalau kau cuma tuntut untuk urusan dunia, kayak orang hijrah, kata Nabi apa? Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, dia dapat kemuliaan dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia hijrah cuma karena dunia, awimro'atin yang kiwa, atau perempuan yang ingin dia nikahi, dia akan dapatkan seperti yang dia inginkan. Jangan rugi sekali. Rugi sekali. Nggak ada kebaikannya, tidak ada kebaikannya. Terus gimana Ustaz? Diberikan solusi. Introspeksi diri. Sering disampaikan ya bahwa kita yang sudah hijrah dan mengalami hijrah mesti fokus di 4 hal. Ini introspeksinya ini di 4 hal ini. Yang pertama, menuntut ilmu. Coba introspeksi diri. Udah berapa lama kita nggak belajar nih, kita nggak nuntut ilmu. Kalau boleh jujur, ya akhirnya kita banyak yang futur. Cuma gara-gara virus, cuma gara-gara pandemi, orang jadi futur semua. Obrolan kita sudah mulai nggak ke agama di tongkrongan kita nih. Kalau tadinya kan jelas sekali terasa sebelum pandemi itu, di mana tongkrongan itu, anak muda yang diomongin itu qala Allah wa qala Rasul. Sampai Ustadz terinspirasi buat TUD, tunggu Ustadz datang. Karena saya pikir ada peluang dakwah buat tongkrongan-tongkrongan yang di mana-mana nih. Karena wallahi jangankan sekarang, dari zaman Nabi saja tongkrongan sudah ada. Nabi tanya, kenapa kalian nongkrong ini? Ya kita nongkrong ini kan buat membicarakan agama, membahas tentang Allah. Kata Nabi, ya sudah, tapi tolong haqqo tariq haqqahu, berikan hak jalan, jangan nongkrong mengganggu jalan. Ya. Dan godul basor, jaga pandangan. Berarti kan diperbolehkan, betul? Nah, kita nggak bisa menutup mata. Nampaknya anak muda tuh suka berkomunitas, suka nongkrong. Ini yang akan kita dakwahkan tongkrongan tersebut. Ustadz berpikir adanya TUD, tunggu Ustadz datang. Berharap sih touring-touring kita ini sampai di sebuah titik ya istirahat kita itu di kafe-kafe. Kalau bisa kafe ini punya MBI kalau bisa. Karena kita kalau transit ke sebuah kafe ngopi bukan punya MBI, yang ada akhirnya musik, yang ada enggak muskilah. Kenapa sih kita enggak buat ke beberapa titik kafe yang memang dakwah MBI sampai ke sana? Tidaklah kita transit ke sana sebagai meeting point, gitu ya. Kita diuntungkan dengan nikmatnya istirahat sejenak dan lantunan ayat, ada stand up dakwah dan lain-lain. Harusnya begitu. Mudah-mudahan nanti sebenarnya di Bogor kita bikin beberapa tempat nanti insya Allah mudah-mudahan. Jadi kalau antum mau riding, antum berhentinya di tempat yang memang syar'i. Karena resikonya kalau kita disampai tempat yang enggak syar'i, waduh, gampang terwarnai akhirnya. Akhirnya riding dakwah kita ini talbis, bercampur dengan yang enggak baik. Efek buruknya apa? Kalau Anda merasakannya begini. Orang kalau riding, touringnya baik karena Allah, itu pulang dari touring itu tambah sehat, bro. Tapi kalau orang riding, touringnya untuk sesuatu yang tidak baik atau mungkin talbis, pulang ke rumah tepar. Bisa 2 hari gak bangun, sampai bininya bingung, kenapa bang? Wah habis touring.
Kalau touring bakal begini, bubar MBI, gak usah touring sekalian gitu loh. Gak usah. Touring itu menambah suplemen jiwa kita. Maka Ustaz sering tekankan sekali, wallahi indahnya touring itu indah. Akui itu. Lihat pemandangan, langit ditinggikan, gunung dikokohkan, bumi dihamparkan, padang yang indah dan luas. Lihat padi yang menguning. Ya Allah, bangga jadi bangsa Indonesia kita. Apa yang ada di negeri kita, betul? Tapi tolong tarik itu semua. Dilala ada sesuatu yang ingin kau tanyakan, kumpul di pengajian. Makanya nikmatnya kajian. Indahnya touring, nikmatnya kajian. Atau dia dari kajian gini, besok bawa. Bener Ustadz ya. Gunung dikokohkan bro. Wih, langit nggak ada tiangnya, Masya Allah. Wih, bumi terhampar. Bareng-bareng kita Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Cakep. Dan itu akan selalu terjadi. Yang namanya baker pasti terjadi. Ima antum di wadah MBI, wadah para baker, atau komunitas. Karena MBI ini kan bukan geng motor, atau antum masih punya geng. Anda yakin walaupun antum gak riding touring sama MBI, antum touring sama komunitas antum. Antum gak bisa gak touring. Kalau baker sejati itu gak bisa. Walaupun sudah pensiun, udah gak mau lagi. Ya 5-6 tahun berikutnya temennya nyamper, dia lupa, ayo, gitu loh. Susah. Itu jiwa susah gitu ya. Jadi kadang-kadang kita yang harus paham tentang masalah ini. Jangan lemah dalam berkorban dalam keagamaan. Jadi orang yang betul-betul paham bahwa memang kita butuh menyimpulkan dalam agama tersebut. Makanya istilah oper gigi ini mengintrospeksi diri. Introspeksi, kamu udah lama gak belajar, jujur. Kalau cuma belajar diumpamakan kajian doang, ya rugi. Ayo dong, di sela-sela lemari yang isinya helm sama spare part gitu ya. Itu taruh buku-buku, antum punya perpus ala biker. Ya, perpus ala biker. Masya Allah. Subhanallah. Ya kemarin saya sempat datang ke ruang kerjanya di rumahnya ya. Masya Allah. Ya jadi ingat beliau, semoga Allah sehatkan beliau, Allah muliakan beliau di sana insya Allah ya. Jaket yang digantung yang beliau sering pakai, Masya Allah. Helm-helmnya. Saya bilang sama teman-teman, nih ruangan kerjaannya bakal gini juga nih kalau anda udah meninggal nih bro. Ya, kepikir, andai anak taruh buku-buku di sini ya. Karena memang cara belajar kita kan mungkin nggak sama, bukan berarti harus beda, bukan ya. Kita punya style sendiri buat belajar gitu loh. Ya Allah, sebentar banget hidup ya. Baru kemarin kita kumpul-kumpul ingin melakukan sesuatu yang baik gitu. Ternyata waktu sudah nggak mengizinkan kita untuk berkumpul lagi, Masya Allah. Introspeksi diri. Oh iya kalau begitu. Yang kedua, introspeksi dirinya apa? Duduklah di majelis ulama. Antum kejar Ustadz MBI pusat mulai berpikir bagaimana nih anak MBI ini betul-betul bagus sholatnya. Diulang-ulang aja kajian sholat. Gak apa-apa. Masalah wudhu, masalah sholat. Karena jujur kalau udah betul wudhunya, udah betul sholatnya, gak bakal ngelawan sama mertua. Kalau udah betul wudhu dan sholatnya gak bakal ngelawan sama orang tua. Gak akur sama saudara. Ngobrol di mana ketemu sama orang gak baperan. Ini walaupun kelihatannya sudah betul wudhu dan sholatnya, belum betul. Karena kita gak bisa menyalahkan ayat. Ayat apa? Mengatakan apa? Inna sholata tanha anil faksawal. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dia berbuat keji, dia berbuat mungkar walaupun dia sholat. Ya Allah, kalau kita duduk di majelis ulama deh, panggil ustadz yang berkepentingan dalam masalah sifat sholat Nabi. Ulang kalau perlu bikin daurah seharian detail tentang sholat. Karena kalau kajian sholat cuma 30 menit selesai, cara wudhu, cara sholat, wallahi ya satu rakaat disaksikan 735 hadis yang sahih. Bohong kalau setengah jam. Ya, itu 735 hadis itu bisa kajian 2 hari kalau mau didetailin itu. Ya bukan cuma cara sholatnya, lihat sholat sahabat. Mereka orang yang bertahajud, intizar dan lain-lain. Ditancap panah, dicabut panahnya, diterusin sholat. Kita kebeler minta dirukhsah, Masya Allah. Anak kebeler nih boleh dijama? Ya. Sahabat lagi tahajud, ketancap panah, ditarik tuh panah, diterusin sholat. Ibnu Zubair Urwah itu lihat, mau dipotong kakinya, dia bilang izinkan aku sholat 2 rakaat. Kalau memerah wajahku tanda khusyuknya aku, potong kakiku. Masya Allah. Lihat, mereka tahu sholat itu isti'anah.
alat bantu minta tolong ke Allah. Dengan sholat tertolong dia dalam semua hal. Mau bicara emosi suruh sholat, mau bicara memang kita pengen butuh Allah untuk hajar kita sholat, atau semuanya sholat. Wasta'inu bis sabri wassalah. Masya Allah. Kupas. Zakat, sedekah juga begitu. Aneh, zakat mah insya Allah tak. Sedekah juga begitu. Cuma makin kelipet aja usaha. Makin gak maju tak. Aduh bingung banget. Ini ada yang salah. Buka bab sodakoh, bab zakat, bab infak. Aduh itu satu buku urusan sedekah doang itu. Lihat bagaimana senyum Malik bin Dinar. Ketika dia bisa tarkud dunia, dia sudah melakukan dunia, dia orang kaya, ditinggalin dunia. Gak usah jauh-jauh Abdurrahman Ar-Rajhi, gak usah jauh-jauh, rahimahullah itu. Dia bisa menaklukkan dunia, malah dia ngeliatin orang berebut harta dia. Ini orang terkecoh sama dunia ini. Dunia cuma titipan. Lagi ini kan titipannya kan ke aneh, dia yang pada bengkelai, diketawain gitu loh. Lihat. Orang-orang yang tahu banget bahwa rezeki itu pasti kita dapat. Kalau gaji nggak tentu kita dapat. Sehingga dia cerdas. Oh kalau gaji belum tentu, mendingan gue cari rezeki. Ini yang cerdas. Jadilah dia pedagang tijarah. Ya, jadilah dia pedagang tijarah. Bagaimana caranya memastikan bahwa rezeki itu pasti, gaji belum tentu. Karena nggak setiap orang punya gaji, setiap orang punya rezeki. Itu cerdas namanya itu. Anda pengen dagang tapi ya bukan asal dagang, bukan ikut-ikutan. Tetap dia akan berpikir dagangan yang laku apa nih. Nah, sisanya dia akan tawakal sama Allah. Yang penting Anda udah berangkat pagi, pulang sore, Anda 5 waktu nggak tinggal, di sela-sela Anda usaha, Anda baca Quran. Lihat, bohong kalau nggak dititipin dunia sama Allah yang kayak begini. Ya, dia duduk di majelis ulama, dia pengen bahas tentang syariat. Bukan cuma ikut-ikutan, mana dalil sholat, mana dalil sedekah, mana dalil zakat, mana dalil infak, mana dalil yang namanya puasa di bulan Ramadan, mana dalil umroh haji, dia tahu dalilnya. Bagaimana makna dayus buat laki-laki, bagaimana makna perempuan mentaati suaminya, bagaimana hijab, dia baca, dia duduk di majelis ulama. Masya Allah. Kemudian dia introspeksi diri, udah berapa lama dia hijrah ini tidak memperhatikan yang dimakan, yang diminum. Padahal orang yang menuntut ilmu, kata Imam Syafi'i, jauhkan syubhat, walaupun halal itu syubhat. Karena yang bisa menjaga agama kita supaya kita nggak futur, ya Allah. Nabi cuma ngasih bocoran, famanittaqas syubhat faqad istabra lidini wa irdi. Orang yang menjauhkan syubhat menjaga agama dan kehormatannya. Kalau ente pengen terjaga dari yang namanya keburukan, Allah akan menjaga. Caranya bagaimana? Buktikan dalam hidup Anda tidak makan minum yang syubhat, apalagi yang haram. Ya kalau perlu kita tahu nih, gue dikasih bakso bro, siapa yang bikin? Dagingnya siapa yang nyembelih? Kalau perlu itu, walaupun bismillah cukup. Ini istilahnya kalau perlu. Oh enggak, masalahnya gini bro, gue punya temen juga bikin bakso. Dia yang motong, dia yang ngolah, cakep. Atau ada survei di pabrik bakso ini, yang motong itu orang yang bagus agamanya. Kenapa? Karena kan kalau dalam agama kan, fasolli li rabbika wanhar, sholatlah kamu, menyembelihlah kamu. Orang yang motong kudu sholat. Bukan bener sembelihannya, yang bikin bener tuh yang bagus sholatnya. Ini orang kafir belajar cara motong. Ya, dulu dikatakan wa ta'mu ahlul kitab hilun, sembelihan ahlul kitab halal dulu. Kalau sekarang kan dia aja mengkhianati Tuhannya, nggak layak dikatakan bener dong. Waduh, kayaknya MBI mesti buka RPH nih, rumah potong hewan kalau begini. Harus dialokasikan ke tempat-tempat orang yang memang membutuhkan daging. Masya Allah. Kalau perlu seperti itu, nggak sembarangan. Ya, sehingga nanti akan terbentuklah komunitas orang-orang yang mengkhususkan sesuatu yang halal, tidak yang syubhat apalagi yang haram. Masya Allah. Ya, kemudian yang terpenting ini, yang kita mesti agak sedikit oper gigi nih, karena kelamaan kita kendor ini. Coba mulai kita lihat pergaulan kita. Berapa banyak di antara kita ini sudah nggak kontrol pergaulan. Akhirnya yang harusnya antum mewarnai, antum diwarnai sama pergaulan antum. Kan antum pernah dengar orang yang hijrah jadi gharib, asing, betul? Dari 5 teman antum dalam satu geng, 1 orang antum ini hijrah.
Antum gharib min baini arba aulad, dari 4 orang ini, ya, arba nafar ini. Antum ini gharib, ya. Nah, antum yang asing ini sudah bisa gak mewarnai? Kalau bakal belum bisa, kuatkan dulu mental buat berjumpa dengan mereka. Sehingga kalau antum datang nanti, antum akan tampil beda. Karena banyak yang berubahnya begini, orang hijrah balik ke tempat temennya kaku, jadi ribut, nggak bisa mewarnai, langsung pengen ngerubah, nggak bisa. Ya antum merubah diri antum saja sampai teman berkomentar, gile bro, meski hijrah tambah asik ya. Ya memang begitu. Ini yang banyak tidak, orang hijrah balik ke kumpulannya, yang kumpul pada nggak demen sama dia. Ini berubah nih kok nggak demen ada dia nih. Gak lagi pada kumpul-kumpul kita datang, ya dia datang lagi. Ini ada yang salah. Jadi orang yang qarib, orang yang gampang akrab, hayyin, supel, fleksibel, sahlin, mudah, itu orang yang punya karakter. Makanya kalau orang sudah menuntut ilmu, 3 sifat ini nggak dipunyai, buru-buru introspeksi. Bro, lu hijrah jadi orang yang nggak gampang akrab, bro. Curiga aja sama orang, suuzon aja sama orang. Ente nggak pernah punya asas tabayun. Coba, ente hijrah jadi kaku, masya Allah. Kan harusnya hayyin, lembut. Lawang ente aja ada proses berubah, teman ente juga pasti punya proses dong. Siapkan maklum. Baru tobat 2 minggu, balik ke tempat tongkrongan, telok pinggang. Waduh, penghuni neraka semua dat. Ente nyampe megang kunci gitu. Ini kan bahaya betul ya. Hati-hati deh. Sahlin gitu mudah. Ya memberikan kesempatan lah, udahlah. Jangan dianggap buruk dulu. Biar bagaimana. Ini lagi ada proses bro. Gampangin aja bro. Santai. Jangan disalahin. Udah 1 tahun 2 tahun tak anda dakwahin gak berubah tak. Ya emang yang ngerubah ente kan, yang ngerubah Allah. Ada yang 23 tahun nyaksiin dakwah Nabi gak masuk Islam. Betul? Ada yang belum ketemu Rasul, baru dengar dari Mus'ab di Madinah bisa masuk Islam, namanya Sa'ad bin Mu'az, betul? Petinggi kafir Madinah itu. Karena hidayah urusan. Jangan lelah mendakwahi teman, jangan lelah mendakwahi murid, jangan lelah mendakwahi keluarga. Baru 1 tahun 2 tahun dakwah lelah. Bukankah Rasul mendakwahi manusia 23 tahun, betul? MBI udah berapa tahun nih? Masuk 5 tahun lebih ya, 5 tahun masuk 6 tahun. Ya dakwah Nabi aja yang betul-betul satir dalam dakwah, yang punya jawami'ul kalim, butuh 23 tahun. Tapi jangan jadi lemotnya. Jangan jadi oh ya itu wajar lah kita begini, enggak begitu bahasanya. Ya. Artinya ada masa, ada waktu untuk terus berdakwah. Ya, isi hidup kita dengan dakwah. Dan kita doakan yang kita dakwahi, semoga Allah berikan hidayah buat kita semua insyaallah ya. Kalau enggak sekarang, besok ya lusa, atau kapanpun Allah akan berikan hidayah insyaallah. Itu yang terbaik buat kita. Intinya bro, yang kita bahas pada perjumpaan kali ini supaya kita bisa berdialog panjang setelah ini, ya oper gigi deh. Ya itu gigi bukan 1. Ya sama pre ada 7 tuh. Ya. Masya Allah, jangan sampai kita ini enggak oper gigi. Ya gometik nggak ada giginya tat gitu ya. Ya tetap maksudnya tarik gas deh kalau kita judul berikutnya tarik gas aja deh, jangan over gigi. Ya, intinya sesuaikan dengan kapasitas yang ada supaya kita bisa menciptakan akhlak yang baik. Targetnya apa? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyaruhum linisaihim. Ya, kalau nanti dibuktikan nih, karena ibu-ibu pada datang juga di bawah nih. Bu, kalau sampai MBI warganya ini kasar sama istri, dipertanyakan ke MBI-nya. Berarti ada yang nggak bener nih. Karena target kita nih khiyaruhum linisaihim. Yang paling baik di antara kalian kata Nabi, yang paling lembut dengan perempuan-perempuan kalian. Ibu kalian, istri kalian, adik kakak perempuan kalian, anak perempuan kalian. Allah muliakan kita insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Bab oper gigi sebagai bahasan awal. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Fadhlu silakan. Naam. Ayo fadhal, silakan yang mau ditanyakan. Fadhal. Naam. Yang mau bertanya bisa angkat tangan. Yang mau bertanya
Ini pagi ini yang datang ke Al-Hamidiyah, dia bawa keluarga paling banyak, ada gak? Ente bawa istri, bawa anak. Berapa orang? Ya, berapa itu? 3. 3 sama ente. Ada yang lebih dari 3 gak? Ente berapa? 4. Ada yang lebih dari 4? Berapa ente? 7. Masya Allah. Tuh anak bini tuh. Oh, Masya Allah 7. Istri orang tua dahsyat ini. Ada yang lebih dari dia 7? Ada. Lu Per? Berapa? Ada. Oh Per, ini yang bawa anak, bawa bini Per, ya. Lu ganti ongkosnya Per, ya, ganti bahan bakar Per, ya. Biar kita kebagian pahala Per. Yang datang paling jauh datang ke kajian nih. Walaupun bukan MBI, dia datang jauh kemari. Ada yang paling jauh. Mana ente? Cikarang. Masih jauhan Bogor ya. Lu menang. Nggak kasih son. Ada yang lebih dari Cikarang ada? Parung sih jauhanan ya mente Parung ini. Tapi nggak apa-apa sih, lepek-lepek kan kita di Parung nih. Ayo dong, ayo, ada gak? Ada gak? Selain Cikarang. Jangan tahu udah dibagi Cikarang, sebenarnya gue jauh tuh, juga ngomong aja tadi. Gue gak demen tuh gitu. Baker ngomong, jangan simpen di hati. Ya, betul, ada. Yang datang ke kajian, deg-degan, bahan bakarnya kurang sebenarnya ada. Gak apa-apa, lu jujur aja. Dan emang ente gak punya fulus, ada? Yang gak punya fulus ngomong, kita doain biar punya fulus, kita bagi bahan bakar. Tapi kalau yang belaga-belaga, kita doain miskin. Nah. Ada ente? Hah? Jati Asih sama Cikarang hampir mirip ya. Kalau di peta ya. Cikarang lebih jauh. Ya udah Cikarang menang Per, ganti Per bahan bakar Per, Cikarang Per. Gak ada yang lebih jauh dari Cikarang ya. Ayo, perlu ada yang nanya, silakan nanya. Ada yang nanya, silakan. Ada yang mau tanya? Fadal, silakan. Iya. Ada yang lain di sini mau bertanya, untuk tangan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, tadi kan Ustaz menyatakan Di IG banyak banget pertanyaan bilang sirik. bersikap lembut terhadap anak dan istri. Iya. Kebetulan saya mohon maaf sebelumnya, saya pernah membuka aib di keluarga saya. Jadi saya terkadang menghadapi istri itu sedang menasihati anak dengan kata-kata yang kasar ya. Iya. Maksudnya ya kan ibaratnya saya sering mendengar bahwa seorang itu hati-hati dalam didikan kepada anak. Gitu. Cuma kadang saya menangani, Bun, tolong jangan seperti itu, gitu loh, kata ucapan orang tua, takutnya dijaga gitu ya. Now. Terus ada penolakan dari ucapan saya gitu. Jadinya saya malah jadi emosi gitu. Jadi apakah sebaiknya saat situasi itu saya diam aja karena jadi kepala seperti itu, atau memang keras kalau diperbolehkan? Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang pasti memang hidayah itu kan urusan Allah. Kita cuma buka sabab. Kalau kita ngelihat sesuatu yang buruk di hadapan kita berkait dengan orang tua atau pasangan kita atau keluarga kita gitu, ya tentu amar ma'ruf nahi munkar. Mencegah, memerintahkan yang baik, mencegah yang buruk gitu ya. Mengkondisikan dengan sikon yang ada. Bahwa memang timingnya tidak tepat. Misalkan dia lagi ngomel, antum cut, makin jadi. Karena kalau lagi ngomel tuh emosi, asal diemin dulu, tunggu dia reda baru. Atau kalau memang udah rutin dia seperti itu, bisa dilihat waktu yang tepat buat berbicara. Bikin dia tuh suka sama kita. Tidaklah kita disukai sama dia, apapun yang kita sampaikan bakal didengar. Tahabu jangan putus tuh. Apalagi kalau dia orang tua. Mungkin kita nggak pernah bawa dia makan berdua kita sebagai anak.
Ya, di mana ada timing tersendiri kita bisa ngomong yang baik. Mah, sebaiknya sih mah nanti sambil dia makan, sambil dia ini, sambil dia nyaman, atau kasih hadiah atau apa, dilihat di sebuah tempat yang layak untuk kita berikan seperti itu, ngomong tuh enak. Dan biasanya Rasulullah dalam dakwah itu mengedepankan hadiah. Baru kita bicara dakwah, itulah. Nah, banyak di antara kita ini nggak berpikir sampai ke sana. Gitulah. Akhirnya gas lawan gas, besi ketemu besi, bunyi yang ada, gitu ya. Dimulai kita emosi, akhirnya kita lupa bahwa kita cuma bisa ngomong, hidayah urusan Allah. Ini kan yang paling bahaya kalau kita nggak berilmu dalam hal dakwah, kita emosi. Pegel, guru kesel sama murid karena nggak paham-paham. Guru kesel sama murid karena nggak berubah-berubah. Nah, ini guru bahlul, gitu ya. Kenapa? Kok kewarnai bukan diwarnai? Nah, sama dengan keluarga kita juga begitu. Oh, kok apa ya? Kitanya ngomong baik-baik, udah kamu jangan gitu dong. Kenapa? Kok jangan ngegas. Astagfirullahaladzim. Gak usah dikit tinggiin suara, gak usah. Ya takutlah sama Allah. Nanti akan mengena. Intinya sih kalau orang lagi emosi memang jangan dilawan. Biarkan aja dulu. Ya, apalagi kalau tadi kan sudah umpatan doa yang gak baik ya. Itu antum harus khususkan waktu buat bicaraku sama beliau gitu loh. Ya karena orang tua. Dia juga gak ngaji, dia juga punya masalah yang kita gak tahu betul. Lelahnya menghadapi hidup. Sehingga ungkapan katanya ya begitu. Atau biasanya ini mulut akan mengeluarkan kata-kata tergantung yang dilihat dan didengar. Mungkin sering lihat yang nggak baik di keluarga, mendengar yang nggak baik, akhirnya yang keluar yang nggak baik. Saya punya istri saya kalau saya omongin galak betul gini. Koreksi pergaulannya di luar sama siapa? Jangan-jangan dia berteman di sosial media dengan yang nggak baik. Ibu juga sama ke suami, Bu. Kok dia sudah ngaji, kok kalau lagi emosi kok di luar kontrol ya. Ternyata talbis. Mungkin sebentar ke Alhamdulillah, full day-nya dengan tongkrongan teman yang gak syar'i. Talbis namanya ini. Nah, akhirnya apa? Ketika dibutuhkan di kondisi yang dia dibutuhkan untuk berbuat baik, dia gak sanggup berbuat baik. Makanya lihat timingnya dan atur cara penyampaiannya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ada, fadhal silakan. Ustaz, bagaimana mengajak imam rumah tangga atau suami untuk datang ke kajian atau baca Quran, mengingatkan ke istri untuk ke surga. Tapi kalau diberitahu, suami malah ngomong cari yang lebih Islam di jalan, banyak tuh di jalan. Ntar dicari dia ngambek lagi. Kirain dapat ngomel gitu ya. Ya lagi nikah sama dia. Ada yang soleh-soleh nggak dipilih. Ya resiko dalam berdakwah ada orang yang mencibir seperti itu. Saya juga nggak bisa menyalahkan orang yang mencibir, memang nggak bisa membenarkan dia juga. Cuma dia begitu ada sebab, mungkin cara ngomong kita yang nggak tepat. Ya. Paling asik itu dakwah itu dengan visualisasi diri. Nabi itu punya sidik, tablik, amanah, fatonah. Nah, sifat beliau inilah yang membuat orang tuh gampang ikut beliau. Kenapa? Karena beliau menyampaikan kebaikan yang beliau lakukan. Itu yang paling baik. Dan banyak di antara kita ini menyampaikan kebaikan yang kadang kita nggak melakukan. Yang menyuruh sesuatu yang kita belum sanggup untuk melakukan. Khawatirnya ini kita hidup di zaman di mana orang menuntut bukti. Bukan cuma ucapan, itu kan berat sekali ya. Wallahu a'lam. Nah, lagi. Dari IG juga sudah bawah. Nah. Dari Ummu Aisyah. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana caranya Ustaz hijrah tanpa meninggalkan teman-teman sepekerjaan? Karena kalau dijauhi justru mereka ilfil Ustaz dengan hijrah kita dan malah nggak suka dengan kita. Taib. Bagus pertanyaan ini. Orangnya jauh sih kalau kita kejadian ya. Bagaimana kita hijrah tanpa meninggalkan teman-teman sepekerjaan? Karena kalau dijauhi justru mereka ilfil. Ya tata dulu nih, kerjaannya apa nih gitu loh. Kalau kerjaannya kerjaan yang memang menimbulkan mudorot, ya memang total mesti meninggalkan semuanya ya. Tapi kalau pekerjaannya itu pekerjaan yang halal, cuma memang lingkungannya ini nggak syar'i misalkan gitu ya. Ya lain hal nanti babnya. Tapi intinya kita berteman itu bukan nggak sengaja, bro. Ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sama Allah. Makanya kalau kita hijrah bukan untuk mentahjir teman. Ya, mulai mengintrospeksi diri. Gue nih berteman sama teman gue nih semodel.
Allah kasih hidayah ke gue nih, alhamdulillah gitu bahasanya ya, alhamdulillah nih. Maka gue berpikir gimana caranya nih kalau temen juga ada proses untuk berubah seperti aneh gitu. Nah dia coba rintis jalan itu. Dulu aneh tuh dapat hidayah misalkan kalau di Jakarta banyak melalui Rabanians gitu ya, melalui kegiatan-kegiatan kajian sunnah di mana di Blok M Square atau di Alhamidiyah nih Baker. Nggak salah deh, next kajian aneh bakal bawa temen kali aja hidayahnya nyampe, prosesnya sama gitu loh ya. Itu usaha namanya. Ya, jadi atau kalau memang nanti satu waktu dia sudah lebih baik agamanya, dia akan datang ke temannya dengan pemandangan yang berbeda, lebih bijak. Sampai temannya berkomentar, lu beda bro, beda apa ya, sama aja lagi. Enggak, lebih asik lu sekarang, lebih jujur aja gitu loh. Kalau dulu ngomong kalau nggak ngebohong nggak bener lo kelihatan gitu kan. Misalkan gitu bahasanya gitu. Sekarang dia udah tahu, ya gimana? Nggak ada untungnya juga bohong kali lah. Asik ngomong yang asik-asik bro, lebih enak lagi. Terus temen ngeliat, ini kayaknya gue mesti ngikut. Itu tuh teknik dakwah juga. Ya. Sehingga orang nyaman dengan perubahan kita. Jangan sampai orang nggak nyaman dengan perubahan kita. Ya, jadi intinya kitanya harus sadar diri bahwa teman kita itu aset kita untuk akhirat sebenarnya. Tinggal tergantung bagaimana kita mewarnai mereka. Wallahu a'lam. Ya. Ada satu lagi Ustaz? Iya. Dari Tamadoid. Iya. Ustaz, yang ini hubungannya sama dakwah ke teman Ustaz. Iya. Yang kita nasihati tahu ilmu agama. Jadi kadang Anda cuma bilang ke orangnya bertakwalah kepada Allah. Apa cukup Ustaz? Kalau dia memang tahu agama, antum bilang begitu ya tahu cukup banget. Dia tahu agama, ana udah bilang ittaqillah ya akhi. Dia malah marah. Tanya, tahu gak ittaqillah? Wallahu a'lam, nggak paham. Kalau dia udah bagus agama, kita bilang ittaqillah ya akhi. Ya, orang takut lah. Ya. Orang di negeri Arab aja, karena paham bahasa Arab, orang tegang-tegang istighfar ya akhi. Itu astaghfirullahaladzim, langsung ittaqillah ya. Masya Allah. Kalau di sini kita bilang istighfar ya akhi, mau nunjuk lagi, lu ngapel begitu bahasa. Karena nggak paham bahasa Arab. Ya, ada suruh istighfar sama dia, ya alhamdulillah ada yang ngingetin betul. Karena nggak paham ngegas. Emang lihat kondisi aja kalau sudah begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, kalau dia sudah ngerti agama cukup ittaqillah. Atau sebenarnya salam aja dia paham. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau niat nggak baik nggak jadi. Ya, niat baik nggak jadi. Itu demi Allah, itu pengalaman pribadiannya itu. Ya, di tahun 95-96 awal Blok M itu dibikin jalur-jalurnya itu. Ada pengalaman pribadi itu dulu waktu masih suka naik Metro Mini 69 kalau nggak salah tuh, Ciledug. Itu ada yang mau malak, orang mabok, udah kelihatan wah ini ribut urusannya nih, ribut urusannya. Udahlah modal pede aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia bilang. Enggak jadi malak tuh orang. Ternyata orang Islam ya walaupun mungkin agamanya rusak, kalau kita bisa baik mengatakan assalamualaikum, dia jawab. Dan masya Allah nggak jadi yang nggak baik akhirnya ya alhamdulillah. Ada lagi? Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah. Ustaz, apakah hijrah harus langsung total apa perlahan dulu? Saya mualaf Ustaz, saat ini sedang sulit sekali. Wah, ya kalau memang Anda mualaf udah berapa lama nih? Karena ada yang bilang Anda mualaf Ustaz udah 6 tahun. Oh, bukan mualaf lagi 6 tahun itu. Kalau mualaf baru belum lama, masih butuh waktu untuk belajar ya. Yang paling baik orang mualaf itu yang pertama dia sholat di masjid. Ini yang paling baik. Kenapa? Karena sholat itu mencegah kekejian dan kemungkaran. Sementara Anda mualaf belum bagus sholat, belum paham bacaan, jangan sholat sendiri. Ya, sholat di masjid. Bacaan imam, bacaan Anda insya Allah. Gitu ya. Yang kedua, tadi nuntut ilmu, belajar. Jangan langsung jadi orang yang ingin mempraktekkan hijrah atau ilmu yang Anda miliki. Khawatirnya Anda belum kuat iman. Karena di Islam itu ada ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira kalau sudah beriman mereka enggak diuji? Allah uji kalian. Allah uji kalian. Wa laqad fatana alladziina min qablihim. Orang sudah hijrah, mualaf diuji. Ujian dari keluarga, dari teman, dari apa?
Anda butuh belajar. Anda butuh duduk di majelis ilmu. Anda butuh mengkonsumsi makanan yang halal, tidak yang syubhat apalagi yang haram. Dan yang terpenting apa? Anda butuh teman-teman yang saleh. Teman-teman yang bisa mengingatkan kebaikan pada diri Anda insyaallah ya. Wallahu alam bissawab. Nah, fadlan lagi. Fadlan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Titipan pertanyaan dari teman yang qadarullah belum muslim. Dia bertanya pada Ana, kalau yang kaya atau berkecukupan rajin sedekah dan yang miskin atau kekurangan tidak bisa bersedekah, apa bisa jadi yang kaya makin kaya dan yang miskin tetap jadi miskin? Dulu ada di zaman sahabat tuh bro, ada yang komplain sama Nabi bahwa orang-orang kaya mendahului kami ya Rasulullah. Ya, kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka juga berpuasa. Nggak ada beda kami. Tapi giliran mereka sedekah, kita nggak bisa sedekah. Ya, giliran mereka haji, kita nggak bisa. Maka Nabi tersenyum mengatakan bahwa bukankah pada setiap tasbihmu adalah sedekah? Bukankah pada setiap takbirmu, tahmidmu sedekah? Bahkan fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan kau datangi pasanganmu yang halal itu pun sedekah. Jadi sedekah itu nggak identik dengan harta. Kalau identik dengan harta itu karena wajar titipan Allah. Titipan Allah. Jadi orang kaya itu bukan karena dia pintar jadi orang kaya, bukan. Allah percayakan harta kepada dia untuk dimanage ke dunia. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Makanya dikatakan oleh ulama, masuk surganya orang kaya yang rajin sedekah dengan orang miskin yang bersabar. Duluan yang miskin sabar, beda 40 tahun. Karena yang kaya banyak pertanyaan. Nggak usah diiriin. Kita kalau ngeliat orang, kayaknya dia makin sedekah makin tajir. Apa yang disedekahin? Tasbih yang bagus ya, subhanallah, ya, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar. Datangi pasanganmu yang halal, jangan yang nggak halal gitu loh. Itu sedekah. Kalau ikhlas nilainya sama dengan mereka kata Rasul. Masya Allah. Ya, jadi kita jangan suuzon kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hidup ini bukan masalah kaya atau miskin. Hidup bukan masalah gagal atau sukses, sakit atau sembuh, bukan. Sabar atau syukur. Itu hidup. Jadi kalau memang antum ditakdirkan jadi orang yang sabar, susah, ya sabar. Atau memang antum ditakdir jadi orang yang kaya, sukses, ya bersyukur. Intinya mau kaya mau miskin kan mati, betul? Jangan dianggap orang kaya nggak mati-mati. Temenku pada miskin pada mati. Terus yang kaya panjang umur, repot dong urusannya. Kan yang ngubur yang miskin. Ya. Ada kesinambungan lah intinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ayo. Khalas. Satu lagi deh, satu lagi. Antum. Nah. Ya. Bapak itu dulu. Apaan? Ya. Pengen banyak pertanyaan nih, Masya Allah. Cuman waktu yang gak memungkinkan. Nanti kita akan adakan yang lain insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau nanya, bagaimana batasan kita pada orang tua, terutama dalam hal orang tua saya kebetulan sudah di atas 90 Pak Ustaz. Masya Allah. Jadi setiap subuh mereka itu kan kencing apa gitu ya Pak. Iya. Nah itu ada nggak batasan? Bagaimana kalau kita umpamanya saya harus mandikan gitu Pak Ustaz? Iya. Nah itu hal-hal yang tidak perlu kita lihat apa bagaimana itu Pak? Iya. Pak Ustaz itu yang kita minta karena hampir setiap subuh karena mau sholat subuh saya harus mandikan Pak Ustaz. Iya, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Bersyukur Pak masih punya keramat dunia nih orang tua, Masya Allah ya. Ya, apapun kondisi orang tua, ya maksimalkanlah untuk kita bisa merawatnya gitu loh. Ya batasannya fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Kadang habis dibersihkan, dia kencing lagi, dibersihkan, dia kencing lagi ya. Ya sudah bertakwalah semampunya.
Misalnya cukup diberikan pampers buat dia gitu lah. Atau hal-hal lain yang berkaitan tentang penghalang-penghalang dari kebaikan berikutnya mau dia lakukan. Contoh misalkan ya harus dimandikan setiap hari karena kita nggak tahu kondisi seperti bayi kan. Bayi itu kan mungkin kencing, mungkin ngompol, mungkin buang hajat atau apa gitu ya. Males. Intinya buat kita lakukan semaksimal mungkin. Kalau perlu dimandikan, mandikan. Kalau perlu dicebokin, dicebokin. Nggak ada masalah. Kalaupun dia sudah nggak kenal kita, kita masih kenal dia. Betul ya? Jangan beranggapan, orang tua sudah nggak open sama saya. Ya Allah, kita kan tahu dia. Siapapun orang tua kita, itu keramat dunia kita. Hatta beda agama. Ya, hatta beda agama. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jangan patuhi kalau dia berbuat yang enggak baik sama kita, ngajak yang enggak baik. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah. Sahib, sahabat. Jadikanlah orang tuamu sahabat untukmu. Ya, kita kalau sama sahabat gimana? Bahkan kalau perlu kita ganteng dulu, rapi dulu. Mau kemana bro? Ketemu teman. Coba sekali-kali kita rapi, ganteng. Mau kemana pak? Mau ketemu ayah sama ibu. Itu bikin mereka senang. Ya, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan yang kurban buat antum dan keluarga antum insyaAllah ya. Barakallahu fikum insyaAllah. InsyaAllah. Ya Allah pengen bahas banyak bahasan cuma waktu yang gak memungkinkan.